استعدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, kita dapat kembali menuntut ilmu agama pada sore hari ini. Marilah kita sama-sama berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Halaman 146. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid darain amin. Hukum-hukum kurban. Jadi hukum berkorban ini ada macam-macam hukumnya. Nah, sebenarnya asal hukumnya itu sunnah. Asal hukum itu sunnah asalnya. Nah, cuman ada wajib. Nah, satu kurban wajib. Artinya orang itu jadi wajib berkorban. Semalam sudah disebutkan berkorban itu menyembelih binatang seperti kerbau, sapi, kambing, unta. Namun ayam itik kada termasuk. Kurban wajib seperti dam, kurban haji atau kurban nazar. Nah, ada orang bayar dam jurang bila ada melaksanakan ibadah haji atau kada lengkap kahanunya lah, lalu bayar dam jurang. Itu ada menyembelih kurban, nukar kambing yang di sana itu nyembelih, kita sembelihkan orang, bayar dam supaya menyempurnakan kekurangan daripada mengerjakan ibadah haji. Nah, itu wajib jar. Nah, atau kurban nazar. Kurban nazar, banazar, atau kurban banazar, aku banazar hendak berkorban ya misalnya. Nah, itu jadi hukum wajib pemberkorban. Jadilah bila misal pian sudah berisi sapi misalnya ditakoni orang, sapi ini gasan apa? Amun pian menjawab apa? Gasan rasanya bila menjawab dengan jawaban gasan bakurban itu bisa jadi wajib bisa jadi nazar gitu nah, walaupun kada menyebut kalimat nazar. Kena ulang periksa di kitab lah masalah anu. Jadi nang bila di apa ditakoni orang, jawaban yang bagusnya itu kayak ini, gasan kurban sunat kayak itu.
gesan kurban sunat. Nah, soalnya kayak ini, bila orang bernazar berkurban, jadi wajib ledah, lalunya wajib menyembelih itu, dan nang si bernazar ini kada boleh memakan dagingnya walaupun sedikit. Itu kalau korban nazar atau korban wajib kada boleh memakan dagingnya walaupun sedikit. Jadi seberataan itu dibagikan kepada orang-orang lain. Misalnya orang berkorban sunat, nah nang menyembelih itu boleh empat makan dagingnya, cuman jangan lebih daripada sepertiga rasanya. Ibaratnya dagingnya itu misalnya dibagi tiga kan, misalnya dibagi tiga. Nah, jadi nang berkorban nih seandainya hendak mengambil dagingnya itu sepertiga aja, 2/3 jolong bagi-bagikan. Nah, jangan lebih daripada sepertiga. Seandainya itu kalau korban sunnah. Kalau korban wajib ya seperti nazar tadi. Aku bernazar hendak berkorban sapi ini. Nah, itu wajib inya menyembelih korban itu kada lagi sunnah, dan inya kada boleh sedikit pun memakan dagingnya. Karena korban wajib Pak. Nah, itu seberataan sampai kulit-kulitnya sampai 7 beriakan orang. Tapi kalau korban sunat ya boleh aja. Jadi misalnya ditakoni orang, ini sapi ini gesan apa Bu? Gesan korban sunat, gitu jawabannya. Dua, kurban sunnah seperti pada hari raya kurban, dan hari-hari tasyrik yang diniatkan akan sunnahnya. Jadi biasanya kan orang berkorban tuh hari raya itu tanggal 10 Zulhijjah. Nah, kemudian ada hari tasyrik sesudahnya tuh tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 Zulhijjah, itu hari tasyrik. Nah, di situ masih kau boleh berkorban. Jadi tanggal 10, tanggal 11, 12, 13 masih kawas itu berkorban. Dan jadi di hari tasyrik itu kita haram puasa, tidak boleh puasa. Nah, tanggal 10 Zulhijjah kan itu tuh hari raya haji kan, itu kan tidak boleh puasa di situ. Kemudian tanggal 11, 12, 13 itu hari tasyrik namanya. 11, 12, 13 Zulhijjah itu kita kada boleh jauh puasa, itu haram puasa. Karena dianggap masih hari raya lagi di situ. Nah, jadi di hari tasyrik itu masih kawa berkorban. Adapun menyembelih misalnya malam hari tasyrik itu kalau makruh. Jadi kenapa? Jadi siang menyembelihnya supaya nyaman menyiangi akan hari tarang. Siangnya tarang harinya. Jadi menyembelih nyaman, memotong-motong dagingnya nyaman. Malam tuh walaupun balampuk misalnya, nah makruh. Sahaja Bang malam hari tasyrik tuh menyembelih misalnya. Nah, cuma nyamannya siang. Atau seperti akikah. Nah, akikah tuh sunat jua. Akikah tuh menyembelih hewan jua. Cuma biasanya itu untuk anak yang baru lahir atau yang belum balik lalu diakikahi. Apa hikmahnya ba'akikah? Ba'akikah itu nyatanya dulu mengamalkan sunnah Nabi dapat pahala bila ba'akikah tuh. Kemudian membagi-bagikan dagingnya kepada tetangga, bersedekah dapat pahala pula. Kemudian hikmahnya itu kita bila ma'akikahi anak kita, maka kita itu kayak menebus anak kita nang modelnya itu tasanda lawan Tuhan, lalu kita tabus.
Jadi bila sudah kita akikahi, lalu berarti kita tebus. Seandainya inya meninggal sebelum balik, itu inya kawan memberi syafaat kepada orang tuanya. Bila anak mati sebelum balik, nah tapi sudah dia diakikahi, itu sudah kita tebus, itu kawan memberi syafaat kepada kuitannya. Kemudian yang ketiga ada kurban haram. Ada orang berkorban nyembelih hewan tapi hukumnya haram, berdosa. Nah, seperti jika diniatkan untuk orang gaib, ini sudah kita bahaskan kemarin, orang gaib atau jin dipersembahkan untuk selain Allah. Kan kita kemarin korban itu niatnya itu taqarrub ilallah, menghampirkan diri kepada Allah. Dengan kita menyembelih korban itu kan kita menjalankan perintah Allah berkorban. Kemudian kita menyedekahkan dagingnya itu kan mengerjakan perintah Allah juga bersedekah. Ini kada berkorban niatnya gasan jadi tumbal. Nah, jadi tumbal. Amun orang kafir ini kok orang lebih juga gawiannya itu. Misalnya ada orang kafir inya menyembah berhala, lalu inya menyembelih hewan dipersembahkannya untuk berhala itu misalnya, itu orang kafir. Kita orang Islam ini jangan bertajak rumah, misalnya bertajak rumah lalu menyembelih ayam. Ayamnya harus ayam warna hirang ya, maka ayamnya harus ayam laki. Kemudian darahnya tuh di mana disimbol-simbolkan ke tiang-tiang rumah. Nah itu pada boleh kita masuk, ini haram tuh, haram. Walaupun ayamnya dimakan juga, tapi kan ada tuh tercampur lawan niat untuk persembahan lawan selain Allah. Tiang rumah tuh kan selain Allah tuh, apalagi darah tuh najis. Nah darah tuh najis dipalit-palitakan. Nah mungkin tuh orang Baharin itu ada sebagian kampung itu kita jangan. Jadi walaupun misalnya nang disembelih itu ayam itik, kadang nang sapi tuh, sapi kegenalan, apalagi sapi lah, apalagi kambing misalnya, lalu kepalanya digasan dibuat dalam lubang orang bola jembatan misalnya. Nah jangan. Atau misalnya ada orang kesurupan lalu kisah hamuk, kalau beban dia minta apa, minta sembelihakan. Nah itu jangan dituruti, itu jangan dituruti. Minta sembelihakan nang kambing misalnya, jangan dituruti. Itu setan itu nang marasoknya itu jangan dituruti. Bila kita menuruti berarti menuruti setan. Atau kepada selain Allah, nah dipersembahkan menyembelih hewan itu kepada selain Allah, itu menyembelihnya itu berdosa, haram. Dan itu pun jadi bangkai, bukan atas nama Allah, atas nama berhala, atas selain Allah, jadi bangkai. Itu binatang arti bangkai itu haram ya dimakan. Sangatlah disunnahkan berkorban bagi tiap-tiap orang yang ada di rumah yang mampu banglah. Bila ada kita bisa bisi duit banyak nang lebihan, misalnya bisa anggap bisi duit berapa, bisi 30 juta kan kawan nukar kambing atau nukar sapi misalnya. Nah itu sunnah banar bahwa berkorban kada wajib, kada disunnahkan banar berkorban yang mampu berkorban atas sunnah kifayah. Sunatnya sunat kifayah aja, artinya misalnya di rumah itu misalnya orangnya bertujuh, berlima, bertujuh kah, seikongin nombor korban misalnya. Nah karena kifayah itu seikong aja misalnya mengerja, yang lain itu sudah lepas kesunahan. Saya melepasakan nang seikong ini, melepasakan nang sisanya di rumah itu. Kadang keseberataan untuk korban kada cukup saya seikong gitu. Dalam artian makruh apabila tiada seorang pun yang berkorban.
Di rumah itu misalnya orangnya berduit berataan, misalnya di rumah berlima berduit berataan kan di dalam korbannya makruh. Mun haram itu ada apa? Makruh. Makruh. Maka apabila ada seorang saja yang berkorban dalam itu rumah, maka hilanglah makruhnya walaupun seikong nambah korban. Misalnya berlima seikong berkorban, nambah 4 itu ada berkorban, nah hilang makruh serumahan itu. Namun tetap disunahkan berkorban bagi yang lainnya. Lamun hendak berkorban sesuai berataan bagus lagi misalnya saparanakan 4 berkorban berataan, nah bagus lagi itu. Bermula waktu berkorban ialah mulai terangkat matahari pada hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah lah, yakni setelah salat Id sampai akhir hari tasyrik. Nah, jadi menyembelih kurban itu dimulai waktunya setelah mengerjakan salat Idul Adha. Setelah mengerjakan salat Idul Adha. Terus sampai tah itu kan tanggal 10, tanggal 11 masih kawat. Tanggal 12, tanggal 13. Nah, tanggal 13 itu pas sudah tenggelam matahari habis sudah waktu berkorban. Nah, jadi 4 hari lah hari raya, batu 3 hari pulang hari tasyrik. Nah, 4 hari. Kalau misalnya hari raya itu sibuk benar, hilang-hilangan kemana-mana, lalu belum tersembelih kan apa-apa. Besok misalnya nyembelih misalnya tanggal 1, tanggal 11 atau tanggal 12, tanggal 13 masih kawat nyembelih hewan kurban. Namun yang afdalnya pada hari rayanya, afdalnya hari raya Idul Adha bang nambah kurban. Nang kita berkorban tak. Dan dimakruhkan pada malam hari-hari tasyrik. Nah, ada sini makruh malamnya. Malam tanggal 11, malam tanggal 12, malam 13, malam tanggal hari-hari tasyrik. Kenapa jadi ngamakruh? Yang ngalih kalau malam tuh kadep kada tarang sabarataan. Alih menyiang-nyiangi mana motong-motong dagingnya. Nah. Bermula niat ketika hendak menyembelih adalah nawaitul udhiyata. Itu lapas niatnya lah. Nawaitul udhiyata al-masnunata lillahi ta'ala. Artinya sahajaku berkorban sunat karena Allah Ta'ala. Itu kalau ingin menyembelih sorangan. Amun minta sembelihakan orang biasanya bawa wakil kalau yang misalnya berkorban. Lalu misalnya pian tak minta sembelihakan lawan guru raji misalnya. Nah, pian biasanya bawa wakil tah. Guru raji tah. Karena sidin kan misalnya mempelajari niatnya kayak itu nah. Ya sebenarnya menyembelih hewan kurban ini boleh aja lelakian, boleh aja babinian, bisa. Ibu babinian boleh, lelakian boleh menyembelih hewan nih, ayam kah itik kah, atau apa, kambing kah sapi kalau bisa. Nya syarat apa penyembelihan korban ini nang syarat orang menyembelih itu asal orang Islam. Berarti lamun orang kafir nyembelih itu kada sah sembelihannya, jadi bangkai. Kalau misalnya pian nih nukar ayam potong lawan Cina kada Islam lah, nya bisi ternak ayam misalnya langsung lawan potong-potongnya, ini kada Islam, nah jangan, karena sembelihan orang kada Islam itu bangkai. Ada sah. Nah, jadi syarat orang yang menyembelih itu orangnya beragama Islam. Kemudian syarat orang yang menyembelih itu bilang orangnya bakal.
kada sah sembelihan orang gila. Nah, kemudian syarat orang menyembelih itu pulang inya apa, mumayyiz itu kan artinya bisa membedakan mana nang baik mana nang kada baik, ya bakal lah bakal walaupun dia belum balik. Misalnya pian bisi anak umur misalnya 10 tahun, ada misalnya ayam kena uyuh misalnya, nak sembelih nak, tapi asal bisa nyembelih lah, jangan nang asal paket bulunya aja. Bisa juga lah misalnya, amun inya bisa, asal inya bisa nyembelih, tapi nya sudah bakal kalau walaupun belum balik sah sembelihannya. Kemudian syaratnya lagi tadi, ia menyembelih itu bukan untuk selain Allah, bukan untuk persembahan yang lain, tapi memang apa, makanya kita sunat menyembelih itu bismillah. Nya bismillah itu baik, ada wajib bismillah itu sunat aja. Supaya kenapa jadi kita bismillah? Supaya menunjukkan kita ini berkorban itu karena Allah, bukan untuk berhala, untuk persembahan kepada selain Allah. Nah, tapi bismillah itu ada wajib sunat aja. Amunnya wajib bismillah, musiah itu langsung balik ini nyembelih sapi kada ingat bismillah, bisa enggak sah, bisa menjadi bangkai. Maka kalau sapi banyak duitnya. Nah, oleh karena itu bismillah itu kada wajib. Jadi seandainya kada ingat bismillah atau basing haja kada bismillah, sah aja sembelihannya. Itu syarat orang yang menyembelih. Jadi jenis kelamin laki-laki kah perempuan kah itu tidak disyaratkan, laki-laki kah perempuan kah, asal orangnya Islam menyembelih, asal bujur sembelihannya sah sembelihannya. Kalau misalnya pian hadang laki misalnya datang bagawi lambat ayam pina uyuh nah sembelih pian sah sembelihan bebinian. Nah, kemudian pulang syarat hewan yang disembelih ini itu hewan yang kalau dalam kitab fikih itu inya hayatun mustaqirrah ya, inya punya kehidupan yang pacangan kawa hidup lawas. Nah, maksudnya tuh kayak ini, pian bisakah tetamu atau pian mengalami ayam pian ini dirompak kendaraan atau dirompak mobil. Pas sudah dirompak mobil tuh inya nah aja kalapak ibaratnya nang bulunya kayak ini sudah nah, ibaratnya tuh inyang ini kada harapan sembuh itu nah, kada harapan hidup. Nah, harapan kalapak tuh itu apalagi misalnya bulunya sudah kayak ini sudah, atau bulunya apa tisilah patah sudah ibaratnya cuma masih kelapak. Nah, itu kalau lagi disembelih bisa disembelih kan sah juga. Kenapa? Karena ini tidak punya kehidupan yang tetap. Seandainya misalnya dirompak mobil, dirompak apa kendaraan, batisnya aja nang patah, itu ada harapan kawa hidup. Tapi lamun hancur sudah awaknya nih, ibaratnya dibawa ke dokter gitu, ke dokter hewan gitu, bisa kada sampai bawa ke dokter hewan mati di jalan. Jadi kalau ayam nang kelapak nang karena inya dilindas oleh mobil, lalu beluk-beluk awaknya, tuh masih hidup jar kalau disembelih. Tapi hidupnya kayak apa dulu? Hidupnya nang hayatun mustaqirah katakan hayatun mustaqirah, ada harapan hidup untuk berlanjut hidupnya. Tapi lamun dibiarkan lah paling 5 menit mati juga. Nah, padangan inya mati kalapak tuh nah, itu kada kawa juga, kada kawa disembelih. Dia disembelih kan kada sah. Nah, jadi jangan salah paham ya lah. Ajar dirompak mobil ayam, nah itik nih kalapak masih hidup lah, kasih abahnya sembelih abahnya, melarang abahnya yang biasa diwak makan kada kawa bae.
karena inya tidak punya kehidupan yang tetap, kehidupan yang kadida harapan hidup yang berlanjut. Amunnya sekedar halarnya aja patah misalnya, atau batisnya misalnya patah, itu ada harapan hidup, itu disembelih apa sah sembelihannya. Tapi lah mengini nang kepalanya bilang pacah sudah kepalanya, atau waknya berdoa-doa bilang hancur dah, cuman masih kelapa. Nah itu kada kawa disembelih, direlakan aja sudah, dibiarkan aja sudah. Nah gitu mamai kelak. Nah, jadi kita nyembelih ayam itu ada ini harapan hidup melawas, kita sembelih ayam itu sah sembelihannya. Tapi mun sudah karena ini dirompak tadi lalu hendak mati itu sudah, lalu kita sempat akan menyembelih, itu ada sah juga sembelihannya. Nah, kemudian tempat kita menyembelih itu di pinggulunya ya kalau di hulkum namanya tuh. Nah, nang dipagat itu nang wajib 2 urat bernapas dan urat nang saluran makanan. Nah, amun dipanggal paget bang kepalanya makruh. Ini ada orang nyembelih itu langsung paget langsung, atau pakai kapak misalnya. Nah, makruh itu. Jadi kita menyembelih itu terus jangan sampai pagat. Maksudnya pinggulunya jangan sampai putus. Nang kita putus itu 2 urat aja. Urat inya bernapas, saluran napas, urat inya nang ada saluran apa makanan tuh. Nah itu 2 urat itu nang diputus. Artinya kita bila menyembelih itu digolo ya. Kalau amun orang menyembelihnya kada digolo misalnya, dibelah langsung ditimpas gitu, nah ada sah ya. Kalau sembelihannya jadi bangkai ada sah. Nah, kemudian alat kita menyembelih itu biasanya golok, pisau, pokoknya benda tajam lah. Nah, benda alat kita nyembelih itu tajam. Nang artinya dapat memutus dengan tajamnya itu. Contohnya seperti pisau, golok, lading, atau kaca bisa juga. Kaca itu asal tajam kaca. Kan ada pecahan kaca misalnya tajam kawa tuh kesan menyembelih. Atau misalnya zaman bahari misalnya, atau hidup di hutan kadida lading, kadida kaca, pakai batu, cuman batunya tajam kawa. Nah, kawa itu. Nah, kada sah nyembelih misalnya pakai gigi. Ini gigi seorang tajam juga diigutai misalnya pinggul ayam pakai gigi seorang nih. Nah, itu kada sah. Atau dengan kuku, ya, kuku tajam misalnya, lalu dia pakai kuku putus misalnya. Nah, itu ada sah sembelihannya. Makanya lah bila orang-orang yang berburu menembak, biasanya kadang tolak hutang berburu menembak burung punai kan itu, nah itu pelurunya tuh harus tajam. Ya ada orang berjualan peluru, kesan orang berburu tuh lah, berburu ayam hutan kah atau punai kah, ya ada peluru itu kada tajam, itu kada sah. Atau kalau pelurunya tajam luncup, itu baru sah, karena syarat menyembelih binatang tuh harus dengan benda tajam, luncup. Seperti anak panah kan tajam. Nah, cuman kalau orang berburu itu ada mesti di lehernya, karena binatangnya binatang liar. Misalnya pian berburu misalnya, itu syaratnya pian harus pakai pelurunya tuh tajam luncup. Nah, pian masukkan misalnya ke dalam pistol senapang angin, pian tembak misalnya. Nah,
pian tembak misalnya di awaknya misalnya pian menembak apa binjangan. Nah, sunat pian bismillah waktu menembak bismillahirrahmanirrahim. Misalnya karena awaknya itu melumpuhkan aja. Lalu misalnya sudah kena awaknya, lalu misalnya berjalan berapa puluh meter, lalu rabah misalnya, tapi masih hidup tuh. Nah, pian sembelih tuh ambil lagi, sembelih lehernya. Nah, kalau ini masih hidup tuh, itu harus disembelih lehernya. Tapi kalau ternyata pian tembak lalu kena awaknya, kada kena lehernya. Karenanya kan syaratnya tadi di leher kalau, tapi kan ini binatang liar, binjangan tuh karena awaknya misalnya, lalu inya mati, itu sah aja sudah. Karenanya binatang liar. Lain kayak ayam itu kan kau aja tuh ditangkap ya Allah, ada binatang liar ditangkap dulu hanya disembelih, jangan etik tuh ditembak etiknya. Nah, ya. Jadi sunat berkorban itu menyembelih itu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sunat juga membaca Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Sunat juga berkorban tuh binatangnya dihadapkan ke kiblat. Nah, di binatangnya dihadapkan. Nah, pian tuh nah posisi menghadap kiblat kelak. Nah, di muka pian tuh andak binatangnya hanya pian sembelih. Cuma sebenarnya berhadap kemana aja menyembelih itu sah aja. Atau misalnya ada orang nyembelih unta kan. Unta tuh masih berdirian aja, cabutnya lading aja kayak itu aja ya. Sah aja Bang sebenarnya. Sambil berdiri untanya di anunya ya ada titik segala boleh. Ada titik. Nah, gitu. Pokoknya bila pian kada bisa nyembelih suruh orang bijak kurang bisa aja nyembelih asal orang itu orang Islam. Orang yang bisa, bukan sekadar Islam bisa gitu nah menyembelihnya nang dipotong tuh 2 urat. Nya ada juga orang masalah potong misalnya lalunya masih berjalan sapinya atau ya Allah atau kambingnya masih berjalan, masih hidup. Nah, itu kira-kira salah potong uratnya. Nah, kita kembali ke kitab tadi lah. Artinya sahajaku berkorban sunat karena Allah Ta'ala. Sahajaku berkorban sunat karena Allah Ta'ala. Bermula bacaan hendak menyembelih adalah, ini tukang sembelih ini baca nih. Nah, lalu jar tukang sembelih itu sunat, ini membaca ini ada wajib pangan sunat Bismillah. Nah, ini Bismillah juga menandakan kita menyembelih hewan ini karena mendekatkan diri kepada Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, baca salawat sekali ya Allah. Lalu takbir 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu Allahumma hadza minka wa ilaika, Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal udhiyata fulan bin fulan. Nah, jadi tukang sembelih ini seandainya ini menyembelihkan korban orang disebut tuh namanya Pak fulan bin fulan. Misalnya anggaplah bebinian, misalnya anggaplah Fatimah binti Abdullah. Artinya senang berkorban nih Fatimah binti Abdullah birahmatika ya arhamar rahimin. Lalu
disembelihnya lagi hewan kurban kita. Misalnya ulun penyembelihan ya lah, penyembelihan kurban misalnya, lalu pian minta sembelihakan man ulun, minta wakilakan man ulun ya kalau. Nah lalu misalnya ngaran pian misalnya Fatimah binti Abdullah ulun bajai, Allahumma haza minka wa ilaika fataqabbal udhiyata Fatimah binti Abdullah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, sudah ya. Dan wajib ya kalau goloknya dilandapi. Nah, makanya kan dengan benda yang tajam tadi. Nah, jadi nang apa tukang sembelihnya itu ada juga aturannya. Aturannya apa? Sunatnya menyembelih itu sekali aja. Makanya dilandapi. Nah, misalnya nih di gulung kambing. Langsung paket 2 urat tuh. Kadang nang. Nah, itu makruh gitu. Itu biasanya menandakan tumpul atau artinya aja berapa kali itu nah. Sebenarnya tak sekali aja langsung paget. Nah itu kan itu menandakan tajam supaya kita itu kada menyakiti akan hewan itu. Kita disuruh menajami masah parangnya, goloknya. Amun tumpul itu menyiksa kepada binatang. Bisa berapa kali ada kesian ya. Sudah misalnya digoroknya leher sapi, leher kambing, maka sunat pulang berdoa nih nang tukang sembelih ini berdoa. Nah, adapun doa setelah menyembelih ialah Allahumma hadhihi udhiyatu. Nah, ya Allah ini adalah kurban. Kalau artinya tuh fulan bin fulan, sebut namanya misalnya anggaplah Fatimah binti Abdullah, kurban Fatimah binti Abdullah, damuhu bidamiha, damuhu bidamiha walahmuhu bilahmiha. Karena artinya tuh darahnya si fulan itu bidamiha ditebus dengan darah ini binatang. Nah, walahmuhu bilahmiha dan daging, kalau diartikan itu kan tidak artinya dagingnya orang nang berkorban itu ditebus dengan daging korban nih ya Allah. Wa azmuhu bi azmiha, dan tulang nang orang berkorban dari siapa fulan bin fulan dari bi azmiha ditebus dengan tulang ini hewan kurban. Wajil duhu bijil diha, dan kulitnya orang nama korban fulan bin fulan bijil diha ditebus dengan kulit binatang hewan kurban ini. Wa sya'ruhu bi sya'riha, dan bulunya kan di batang tubuh kita ini ada banyak kayak bulu rambut ya Allah, lakian bulu sesengot. Bulunya orang nang korban itu ditebus dengan bulu binatang korban. Nah, Allahumma ij'alha, halaman 148. Ya Allah, jadikan akan dia hewan kurban nih fidaan lahu minan nar, sebagai tebusan baginya, bagi fulan nang korban tadi minan nar, daripada neraka. Nah, jadi ibaratnya tuh orang nang bakurban ini seikongan awaknya ditebus daripada neraka, nang menabusnya pakai apa? Pakai hewan kurban. Jadi kesimpulannya, orang nang bakurban ini lamun kurbannya diterima Allah, inya ini kan masuk neraka, sudah ditebus seberataan batang tubuhnya itu dengan hewan kurban ini. Artinya sebab bakurban, inya ini dimerdekakan daripada api neraka. Nah, kayak itu maksudnya. Nah,
innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya engkau ya Allah tidak menyalahi janji. Jadi intinya bila orang berkorban, bila berkorbannya tuh diterima Allah, syarat diterima Allah itu apa gerannya? Syaratnya itu berkorbannya dengan duit nang halal ya, mau nukar sapi, nukar kambing, duit hasil mencuntan, nah itu kan halal kalau diterima Allah. Artinya duitnya halal ditukarkan ke hewan kurban. Nah, kemudian dia berkorban semata-mata ikhlas lillahi ta'ala, hatinya tuh mengharap ridha Allah, itu baru diterima. Bila diterima hewan kurbannya, ada harapan hewan kurbannya itu menebus dirinya daripada api neraka. Jadi ikhlas itu tadi caranya menukar hewan kurban pakai duit halal 100%, jangan bercampur dengan haram. Amunnya bercampur dengan haram, kada diterima Tuhan juga. Misalnya 4 berkorban bayar berapa? 2.500.000, 2.400.000-nya na halal, 100-nya na haram. Ada terima Tuhan juga mun bercampur nang haram. Nah, jadi 100% duit nang halal. Gasan berkorban nukar sapi, nukar kambing. Kemudian hati kita niatakan lillahi ta'ala gitu nih. Kada hendak nang minta puji di kampung seorang berkorban, ada. Apalagi misalnya ditulis di awak sapi haji anu aja. Nah, itu supaya apalagi misalnya dia posting di sosial media. Nah, alhamdulillah aja seorang mau berkorban aja. Kalau kopina ria benar Nah. Jadi ikhlas lillahi ta'ala mengharap pahala dari Allah. Sayangnya lamun kada ikhlas 2.500.000 bayar, ada ikhlas, ada dapat pahala. Nah, sayangnya. Nah. Dan kitalah diberi Allah Ta'ala rezeki kelebihan sehingga awak 4 berkorban juga apa hari raya Idul Adha ini. Jangan hati kita nih, mudahan aku kena aja hari raya Idul Adha ini banyak diberi orang daging. Nah, jangan kita, jangan kerusakin kita. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala aja, mudahan aku diberi Tuhan rezeki lebih kawa 4 berkorban. Nah, itu. Walaupun faktanya misalnya sampai hari raya Idul Adha ada aja duit, tapi niat kita tadi itu dapat pahala, kita berniat kita. Jangan kita mengharap-harap pemberian orang. Tapi lah diberi orang sambut jangan ditolak. Cuman hati kita jangan mengharap-harap. Sunnah-sunnah dalam berkorban. 1. Yang menyembelih laki-laki. Nah, sunatnya menyembelih laki-laki, Pak. Cuman kalau babinian boleh, deh. Cuman kalau ada laki-laki, sunah laki-laki. Kada wajib karena sunah aja laki-laki. Dengan tangan orang yang berkorban. Nah, jadi nang sunahnya siapa nang berkorban gitu tujuan nang menyembelih sunatnya. Kalau nabi kita nyembelih seorang. Sidin berkorban, sidin seorang nyembelih. Kayak ulun misalnya berkorban, nang sunatnya ulun juga nang menyembelih. Kalau ulun bisa, ulun ni tahu ilmunya, tapi kada ada pengalaman. Kada pernah menyembelih sapi, nyembelih kambing, kada bisa ulun ni. Jadi jangan menyuruh ulun lah, suruh nang bisa aja. Nang berpengalaman aja. Nah, jadi kayak ulun misalnya kada berpengalaman, kada bisa juga, walaupun tahu cara-caranya, itu ya minta suruh lawan yang lain aja yang bisa nyembelih.
Jika wanita atau laki-laki yang takut menyembelih, maka bisa diwakilkan kepada orang lain. Sebenarnya kan begini, itu boleh menyembelih seorang, tapi misalnya inya kada bisa menyembelih atau takutan atau kurang pengalaman, kada bisa pengalaman, bisanya wakilakan lawan orang lain. Atau misalnya lelakian juga, cuman inya penakut terus menyembelih, diwakilkan kepada orang lain. Orang itu menyembelih akan. Maka cukup saja niat kurban dari orang yang berkurban. Jadi biarnya pian di rumah misalnya nya sunat aja menyaksikan menyaksikan penyembelihan kurban tuh. Jadi biar matan jauh misalnya menyaksikan biar matan jauh berniat dalam hati sajak berkurban karena Allah Taala gitu. Sajak berkurban sunat karena Allah Taala. Ada mesti pian berniat di sapi ini kok. Nah, jadi nang beniat itu nang berkorbannya bukan nang menyembelihnya, ada pian misalnya berkorban, nah pian beniatnya. Dan tidak perlu lagi akan niat bagi wakil. Wakil itu kan orang menyembelih. Pian berkorban, lalu pian wakil akan ke orang. Cukup pian jaga niat nang si wakilnya itu biar kada niatannya sembelih aja sah. Dua, ini nang sunah-sunahnya, jangan mengasah golok di hadapan hewan yang hendak disembelih. Jadi tadilah beniat nang dalam hati nang sahajaku jan berkorban sunat kalau Allah itu kada wajib sunat aja. Kan ini kan kita bicara sunah-sunahnya. Jadi seandainya pian kada ingat beniat deh. Sebenarnya pian hendak berkorban tuh sudah ada niat di hati. Hendak berkorban tuh kan sudah ada niat tuh. Bahwa mau kada ada niat pian kada berkorban. Ya maksudnya ini nang sunat tuh nang waktu nang itu saja tuh aja. Berkorban sunat karena Allah Taala nang itu aja nang disunahkan. Padahal sejak awal sebelum pian nukar sapi gini sudah ada niat di hati kalau tak sudah ada niat di hati tuh hendak berkorban. Jadi nang beniat nang sahajakon itu kada wajib sunat aja. Nah. Dua, jangan mengasah golok di hadapan hewan yang hendak disembelih. Ini bukan penyembelihan nih. Jangan mengasah di hadapan inya. Kasihan inya na belik-belik matanya. Cuman lagi apa mati ya melihat atau inya misalnya takutan buka hanya melihat golok diasah di hadapannya. Nah, masah golok tuh di rumah aja atau di belindung-lindung aja. Ini bisa juga sebagian binatang ini punya perasaan nih. Tiga, sunat melihat oleh orang yang berkorban ketika menyembelih oleh wakil. Jadi pian misalnya berkorban, sunat pian menyaksikan itu kan mesti parak bisa jauh misalnya asal menyaksikan penyembelihan korban. Sunat aja pang itu, kada menyaksikannya kada apa juga. Melihat menyembelih orang menyembelih kah sunat. Empat, sunat juga nih, kada wajib lah. Sunat pian nambah korban nih, tidak memotong seperti rambut pian, bukan rambut sapi lah. Ini rambut orang nambah korban nih. Atau kuku pian misalnya, atau lainnya bulu membulu bila hampir berkorban. Misalnya kayak ini, kenapa jadi kayak itu? Ini kayak ini dulu. Misalnya pian sudah berisi sapi misalnya lah, hendak berkorban, maka nukar sapinya sudah tanggal 1 Zulhijjah misalnya, 10 hari lagi nih. 9 hari lagi nih disembelih bukan korban tak. Pian misalnya sudah berniat hendak berkorban nih. Nah, mulai sejak tanggal 1 tuh sampai menyembelih kurban sunat bae pian. Jangan berpotong rambut pian. Jangan berpotong kuku pian. Jangan menghilangkan bulu-bulu di batang tubuh. Kalau lelakian tuh sunat jangan bercukur-cukur janggut atau sesengot.
Kenapa jadi kayak itu Jar? Nah, karena Jar ketika si nang hendak berkorban nih, ketika inya memasang niat, misalnya aku hendak berkorban dengan hewan nih Jar, misalnya anggaplah di tanggal 1 Zulhijjah tuh inya sudah hendak berkorban dia berniat. Nah, itu sejak saat itu itu seluruh tubuhnya itu dicucuri rahmat Allah, termasuk rambutnya dicucuri rahmat Allah, termasuk kukunya. Nah, jadi lamun orang yang sudah dicucuri sebatang tubuhnya dengan rahmat Allah, termasuk rambutnya, kukunya, amun ditatak kuku sama imam buang rahmat Allah ya, ini kuku sama imam buang rahmat Allah yang sudah tercurah di rambut. Jadi selama inya nang mulai berniat tuh nah, itu dicurahi rahmat Allah Ta'ala tuhnya hari-hari kok sampai 10 Zulhijjah, lalu inya potong kurban sampai selesai sudah dicurahi rahmat Allah 10 hari ibaratnya itu berkali satu mulainya berniat lah. Nah, jadi sayangnya lamun dipotong kuku, dipotong rambut, nang di situ penuh dengan rahmat Allah, seikuan tubuhnya penuh dengan rahmat Allah. Oleh karena itu sunat jangan memotong kuku, jangan memotong rambut bila orang hendak berkorban. Mentontong berkorban misalnya sudah menyembelih sapi, ayo hendak potong kuku, ayo hendak potong rambut. Nah, kayak itu sunatnya kayak itulah, ada wajib sunat aja. 5. Bagi orang yang berakikah, sunat dimasak dulu daging hewan sembelihan itu, baru dibagikan hal keadaan masak. Nah, sudah ya kita jelaskan kemarin. Jadi bila kita berakikah itu dimasak dagingnya, nang daging masaknya itu dibagi-bagikan ke tetangga. Beda dengan daging korban biasa, maka sunat dibagi yang mentahnya. Daging korban itu kan mentahnya, nah dibagikan lawan orang-orang. Amun akikah itu nang masaknya dibagikan lawan orang-orang. Perhatian, jika korban wajib dalam kurung korban nazar tadi, aku juga nazar hendak berkorban, nah jadi wajib pemiala wajib tah. Nah, maka haram memakan dagingnya tuh haram nang berkorban nih, karena korban nazar. Walaupun sedikit bolehnya makan. Dan wajib seluruhnya yang mentah dibagikan ke fakir miskin. Dibagikan ke fakir miskin. Kalau korban sunat, maka boleh orang yang berkorban itu memakannya dan membagikannya kepada orang kaya, dan bahkan yang afdalnya memakan sedikit dari dagingnya yang bagus dan hatinya. Nah, jadi gitu pula bila orang toh bernazar berkorban jadi wajib kalau tah. Nah, jadi waktu pas menyembelih itu kita itu sabarataan itu dagingnya, termasuk kayak kulitnya, kepalanya, hatinya itu diberikan ke fakir miskin. Diberikan ke fakir miskin. Nang inya berkorban ini kada boleh memakan sedikit pun. Nah, kalau korban sunnah bukan korban nazar, setelah menyembelih korban itu boleh ke fakir miskin, bagikan boleh ke orang kaya. Kalau nazar tadi jadi orang miskin ya. Jadi nang sebagusnya tuh kita bernazar tuh berkorban tuh jangan diniatakan nazar ya. Jangan, berkorban sunat aja. Berkorban sunat aja. Supaya apa? Orang kaya tetangga ini dan orang tetangga kita ini kan ada juga orang sugih. Mungkin diberikan singgungnya. Yalah. Nah, ada orang sugih boleh memakan, dibagikan juga kepada orang sugih. Orang miskin apakan lagi tetangga-tetangga keluarga. Dan kita pun nang berkorban boleh juga memakan dagingnya. Cuman tadi nang jangan melebihi sepertiga.
Jangan melebihi sepertiga. Namun sepertiga boleh. Nah, bahkan yang abdolnya kita berkorban nih, yang abdolnya memakan sedikit dari dagingnya yang bagus dan hatinya. Nah, abdolnya itu kita mengambil sedikit aja, ya ibaratnya setengah kilo kan. Yang bagian hatinya atau dagingnya kita makan, sisanya kita bagikan. Namun lebih daripada setengah kilo bolehlah, asal jangan melebihi sepertiga aja. Ini misalnya daging sapi nih, sudah disembelih lalu dipotong-potong daging jadi tiga tumpuk sama. Nah, satu tumpuk ini boleh kita ambil, kita nambah korban nih boleh. Karena artinya kan sepertiga tuh, 2/3-nya ini jolong ke tetangga-tetangga ini, masyarakat ini. Itu kalau korban sunnah, orang sugih boleh menerima. Tapi lamun korban nazar tadi itu jadi jolong ke fakir miskinnya. Musiah kena kita jolong ke fakir miskin aja, lalu ada tetangga kita nang sugih kata kita bari, kalau bina orang tersinggung kan ngalih ulang lah. Jadi nang bagusnya tuh kita berkorban sunat aja niatnya, jangan benazar. Benazar itu jadi wajib kena jolong ke fakir miskinnya berataan dagingnya. Nah itu. Jika ada orang bertanya kepada kita, nah ini perlu diperhatikan nih. Misalnya pian bisi kambing, bisi sapi sudah nih. Ada di halaman pian kambing, sapi, pacangan mau korban nih. Nah, jika ada orang bertanya kepada kita, untuk apa kambing itu ya? Ada orang lalu, ya, Bu, itu kambing itu kesan apa aja? Nah, maka lalu kita jawab untuk kurban kepada itu nah, maka itu berubah menjadi kurban wajib bu. Ini ulun mengutip di dalam kitab Sabilal Muhtadin karangan Datuk Kalampayan. Lalu kita jawab misalnya untuk kurban, maka itu berubah menjadi kurban wajib, maka kita tidak boleh memakannya. Jadi bila orang bertakon, ini kambing ini kesan apa? Ini sapi ini kesan apa? Walaupun misalnya lawas lagi hari raya, 10 bulan lagi hanya hari raya Idul Adha misalnya, untuk kurban ya, nah itu jadi wajib. Jadi wajib, jadi nazar. Jadi nazar. Ingatakan kita bila menyembelih tuh tidak boleh memakan. Nah. Sungguh banyak lidah orang awam yang berkata seperti itu. Orang awam ini kan orang kan berilmu. Karena inya kada mengaji, lalu inya terjawab itu. Namun orang mengaji, kena jawaban yang tak bagus kayak apa lah. Sungguh banyak lidah orang awam yang berkata seperti itu. Kalau ditanya seperti itu, sebaiknya kita menjawab untuk kurban sunnah. Nah, buat sunnahnya lah. Atau untuk kami sembelih hari raya nanti. Nah itu jadi kurban sunnah juga. Jawaban gitu. Atau untuk kami makan dagingnya maksudnya lah pada hari raya ini, hari raya tahun ini. Nah itu kada jadi nazar. Nah yang katakanlah misalnya ini bagian yang cuman jarang jawab orang Batakon itu napa di halaman kita ada dijual sapinya. Sapinya ya kalau di mana kah di parkir orang ya kalau mungkin kalau misalnya hendak menyembelih seorang di halaman seorang bandak sapinya, atau misalnya beinguan sapi biar misalnya beinguan kambing, cuman apa gasan disembelih juga ada ya, cuman bila ditakuti orangnya hati-hati ya pandir menjawab dah. Misalnya orang bertakon, Bu, ini sapi ini kambing ini gasan apa? Namun pian menjawab untuk kurban, itu jadi kurban nazar. Walaupun kada berbuat nazar untuk kurbannya. Nah itu jadi wajib mungkin pian menyembelih dan kada boleh pian makan dagingnya sedikit pun. Nah jadi sebaiknya apa? Supaya nang bagus itu menjawabnya untuk kurban sunat. Nah itu ada kejadian nazar. Atau kayak ini untuk kami sembelih karena hari raya. Nah itu ada nazar.
Atau bisa jawabannya untuk kami makan kina dagingnya hari raya. Nah itu kan ada nazar. Jadi lamun disembelih jawaban kayak itu boleh aja biar mau makan ya dagingnya, ya nama korbannya. Boleh aja nang orang kaya, orang miskin, tangga-tangga makannya. Nah jadi hati-hati. Kebanyakan nyisirin orang awam itu orang ada berilmu. Karena kada berilmu lalu jawabannya itu salah. Tapi lamun kita sudah berilmu nih, iya kalau jadi terserah kita ya. Lamun kita hendak menazar kita sambat untuk kurban. Tapi lamun kita hendak kurban sunat sambat untuk kurban sunat atau untuk kami sembelih kena hari raya. Nah kayak itu lah. Ini maksudnya tuh ini nih menjawab untuk kurban ya kan jadi wajib tuh. Sakanya pasti menyembelih kalau mau makan tak makan haram ngarannya. Nah itu nang bahayanya. Amun nazar itu lalu ingin memakan tak makan haram. Nah itu. Mungkin itu saja yang dapat kita baca. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Mudah-mudahan kita seberatan selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما. هب اللهم لنا علما يصحبه النفع وعملا يصحبه القبول ومعرفة يصحبها الأدب برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا سلام سلمنا والمسلمين. يا الله يا سلام سلمنا والمسلمين. يا الله يا سلام سلمنا والمسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.